Perkenalkan, nama saya Andi Mantara. Saya di sini akan menjelaskan tentang biaya standar. Perkenalkan, nama saya Nurul Badriah, PM 2020131121. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Dwi Amrawati, MPM 2020131313. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Plasana, MPM 2020131311. Akuntansi biaya standar. Ada dua metode dalam akuntansi sistem perhitungan biaya standar, yaitu yang pertama metode tunggal. Rekening barang dalam proses debit dan kredit dengan angka tunggal yaitu standar. Yang kedua, penyimpangan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya dicatat dalam rekening selisih. Pada saat terjadinya sehingga setiap saat manajemen dapat mengetahui besarnya penyimpangan yang terjadi. Yang kedua, metode tunggal. Rekening barang dalam proses dicatat angka ganda. Sebelah debit diisi dengan biaya sesungguhnya dan sebelah kredit diisi dengan biaya standar. Yang kedua, penyimpangan antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi. Rekening barang dalam proses pada metode tunggal. Barang dalam proses. Kuantitas standar dikali harga standar atau jam standar dikali upah standar atau kapasitas standar dikali standar. Kuantitas standar barang jadi kali harga pokok produksi standar persatuan atau kuantitas standar barang dalam proses dikali harga pokok produksi standar persatuan. Rekening barang dalam proses pada metode ganda. Barang dalam proses. Kuantitas sesungguhnya dikali harga sesungguhnya persatuan atau jam sesungguhnya dikali upah sesungguhnya atau biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kuantitas standar barang jadi dikali harga pokok produksi standar persatuan atau kuantitas standar barang dalam proses dikali harga pokok produksi standar persatuan. Metode ganda. Artikel klaim. Karakteristik metode ganda. 1. Rekening barang dalam proses debit dengan biaya sesungguhnya dan kredit dengan biaya standar. Dalam metode ini persediaan bahan baku dicatat pada biaya sesungguhnya dan persediaan barang jadi dicatat pada harga pokok standar. Harga pokok penjualan dicatat pada harga pokok standar. Yang kedua, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi. Harga pokok persediaan barang dalam proses ditentukan harga pokok barang jadi yang ditransfer ke gudang dicatat dalam rekening barang dalam proses. Yang ketiga, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar merupakan jumlah total perbedaan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Analisis terhadap selisih-selisih tersebut merupakan bantuan informasi yang tidak tersedia dalam rekening-rekening buku besar. Selanjutnya, aliran biaya standar dalam metode ganda. Contoh, untuk memproduksi satu satuan produk diperlukan biaya produksi menurut standar tersebut. Biaya bahan baku 5 kg per kilogramnya 1.000 dengan biaya bahan baku 5.000. Biaya tenaga kerja 20 jam per jamnya 500 dan total biaya tenaga kerja 10.000. Biaya overhead pabrik variabel 20 jam per jamnya 400 dan total variabelnya 8.000. Biaya tetap 20 jam per jamnya 300 dengan biaya total tetap 6.000. Kapasitas produksi per bulan direncanakan 5.200 per jam. Tenaga kerja langsung transaksi yang terdiri dalam bulan Januari. Jumlah bahan baku yang dibeli adalah 1.500
kg dengan harga 1.100. Jumlah barang yang diproduksi dan selesai diproses dalam bulan Januari adalah 250 satuan dengan biaya produksi sesungguhnya tersebut. Biaya bahan baku 1.050 kg dengan harga 1.100 dan total biaya bahan baku yaitu 1.155.000. Biaya tenaga kerja 5.100 per jamnya, Rp475 dengan total harga biaya tenaga kerja 2.422.500. Berdasarkan contoh tersebut, jurnal yang dibuat untuk mencatat biaya produksi sesungguhnya. Biaya produksi standar dan selisih dalam metode Gardner adalah: yang pertama, pencatatan biaya bahan baku. Biaya bahan baku sesungguhnya sama dengan 1.155.000. Barang dalam proses dikurangi biaya bahan baku, jumlahnya 1.155.000 rupiah. Persediaan bahan baku itu 1.155.000 rupiah. Yang kedua, pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Barang dalam proses dikurangi BTK langsung, itu jumlahnya 2.422.500. Gaji dan upah itu hasilnya 2.422.500. Yang ketiga, pencatatan biaya overhead pabrik menggunakan salah satu dari metode berikut. Metode yang pertama, biaya overhead pabrik sesungguhnya 3.650.000. Berbagai rekening yang dikredit 3.650.000 rupiah. Pada periode barang dalam proses dikurangi BOP itu jumlahnya 3.650.000. Biaya overhead pabrik sesungguhnya itu 3.650.000. Metode kedua, biaya overhead pabrik sesungguhnya itu 3.650.000. Berbagai rekening yang dikredit itu 3.650.000. Percatatan pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif standar itu 5.100 per jamnya, itu dikali 700 sama dengan 3.570.000 rupiah. Dalam barang dalam proses dikurangi BOP itu jumlahnya 3.570.000. BOP yang dibebankan 3.570.000. Pada akhir periode akuntansi, BOP yang dibebankan 3.570.000. Biaya overhead pabrik sesungguhnya itu 3.570.000. Pencatatan harga pokok barang jadi itu harga pokok barang jadi sama dengan kuantitas barang jadi dikali standar persatuan. Itu ya 250 satuan dikali 29.000 rupiah sama dengan 7.250.000 rupiah. Persediaan barang jadi itu hasilnya persediaan barang jadi itu 7.250.000 rupiah. Barang dalam proses dikurangi BPB 250 dikali 5.000 sama dengan 1.250.000. Barang dalam proses dikurangi BTK 250 rupiah dikali 10.000 sama dengan 2.500. Barang dalam proses dikurangi BOP 250 rupiah dikali 14.000, hasilnya 3.500.000 rupiah. Percatatan harga pokok barang dalam proses itu dihitung dengan cara unit ekuivalensi kuantitas barang dalam proses pada akhir periode dikali biaya standar persatuan. Karena dalam contoh tidak tersedia data persediaan barang dalam proses, maka contoh jurnal tidak menggunakan angka persediaan barang dalam proses.
penyediaan barang jadi. Selanjutnya, pencatatan selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Selisih biaya bahan baku dari contoh di atas dengan modal 2 selisih diketahui selisih harga sama dengan 150.000 dengan selisih kuantitas sama dengan 200.000. Selisih harga bahan baku 105.000 itu barang dalam proses dikurangi PBB hasilnya 95.000. Selisih kuantitas bahan baku itu hasilnya 200.000. Selisih biaya tenaga kerja langsung. Dari contoh sebelumnya diketahui selisih tarif upah sama dengan 127.500 liter dengan selisih efisiensi upah sama dengan 50.000. Selisih efisiensi upah itu hasilnya 50.000. Barang dalam proses dikurangi BTK itu 77.500. Selisih tarif upah itu hasilnya 127.500. Selanjutnya, selisih biaya apakah pabrik. Dari contoh sebelumnya diketahui selisih pengeluaran sama dengan 50.000, selisih kapasitas 30.000, selisih efisiensi 70.000. Metode pertama, selisih pengeluaran 50.000, selisih kapasitas 30.000, selisih efisiensi 70.000. Barang dalam proses sama dikurangi BOP, hasilnya 150.000 rupiah. Yang selanjutnya yaitu metode kedua, selisih efisiensi yaitu 70.000. Terus barang dalam proses itu 70.000. BDP dikurangi BOP didebit sebesar 3.570.000 dan kredit sebesar 3.500.000. Selisih dari semuanya yaitu 70.000. Selisih pengeluaran 50.000, selisih kapasitas 30.000, BOP sesungguhnya itu 80.000. BOP sesungguhnya didebit sebesar 3.650.000 dan dikredit sebesar 3.570.000. Selisih semuanya itu 80.000. Selanjutnya metode tunggal, single plan. Pencatatan biaya bahan baku. Pencatatan biaya bahan baku dalam metode tunggal dibagi menjadi 3. Pertama, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli. Yang kedua, selisih bahan baku dicatat pada saat bahan baku dipakai. Yang ketiga, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli dan dipakai. Pada contoh sebelumnya diketahui kuantitas bahan baku standar 5 kg dan per kilogramnya itu 1.000. Jumlah bahan baku yang dibeli adalah 1.500 kg dan harga jual per kilonya itu 1.100. Jumlah produk yang diproduksi dan sesuai proses adalah 250 satuan dengan biaya bahan baku 1.050 kg. Maka dengan metode dua selisih dapat dihitung sebagai berikut. Selisih harga pembelian bahan baku HSTD dikurangi HS dikali kuantitas pembelian sesungguhnya sama dengan 1.000 dikurangi 1.100 dikali 1.500 kg sama dengan 150.000. Selisih kuantitas pemakaian bahan baku KSI dikurangi KS dikali HSTD sama dengan 5 kg dikali 250 satuan dikurangi 150 kg dikali 1.000. Hasilnya itu 200.000. Selisih harga pemakaian bahan baku HSI dikurangi HS dikali kuantitas pemakaian sesungguhnya sama dengan 1.000 dikurangi 1.100 dikali 1.050
kuantitas sesungguhnya bahan baku yang dibeli dikali standar bahan baku persatuan 1.500 kg dikali 1.000 dan hasilnya itu 1.500.000. Rekening utang dagang dikredit kuantitas sesungguhnya bahan baku yang dibeli dikali harga sesungguhnya bahan baku persatuan, yaitu 1.500 kg dikali 1.100 sama dengan 1.650.000. Selisih antara pembelian rekening persediaan bahan baku dengan perkreditan rekening uang dagang dicatat dalam rekening selisih harga pembelian bahan baku. Jurnalnya yaitu persediaan bahan baku sama dengan 1.500.000, selisih harga pembelian BB 1.050.000, uang dagang dan uang dagangnya itu 1.650.000. Pada saat bahan baku dipakai, rekening barang dalam proses debit kuantitas standar bahan baku yang dipakai dikali harga standar sama dengan 5 kg dikali 250 satuan dikali Rp 1.000 sama dengan Rp 1.250.000 rupiah. Persediaan bahan baku dikredit kuantitas bahan baku yang sesungguhnya dipakai dikali harga standar sama dengan 1.050 kg dikali Rp 1.000 sama dengan Rp 1.050.000 rupiah. Selisih perdebitan rekening barang dalam proses dengan pengkreditan rekening persediaan bahan baku dicatat dalam rekening selisih pemakaian bahan baku. Pada saat bahan baku dibeli, rekening persediaan bahan baku didebit kuantitas bahan baku yang dibeli dikali harga sesungguhnya sama dengan 1.500 kg dikali Rp 1.100 sama dengan total jumlah Rp 1.650.000 rupiah. Rekening utang dagang dikredit dibagi dengan jumlah sama. Tidak terdapat selisih harga. Jurnal persediaan bahan baku 1.650.000 rupiah, utang dagang 1.650.000 rupiah. Pada saat bahan baku dipakai, rekening barang dalam proses didebit kuantitas standar bahan baku dikali harga standar bahan baku persatuan sama dengan 5 kg dikali 250 satuan dikali Rp 1.000 sama dengan total Rp 1.250.000 rupiah. Rekening persediaan bahan baku dikredit kuantitas sesungguhnya bahan baku yang dipakai dikali harga sesungguhnya per satuan bahan baku sama dengan 1.050 kg dikali Rp 1.100 sama dengan Rp 1.155.000 rupiah. Selisih yang timbul adalah selisih harga yang dicatat dalam rekening selisih harga bahan baku yang dipakai dan selisih kuantitas yang dicatat di rekening selisih pemakaian bahan baku jurnal. Dalam proses Rp1.250.000 selisih harga BB yang dipakai 150.000. Persediaan bahan baku Rp1.155.000, selisih pemakaian BB 200.000. Selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli dan dipakai. Pertama merupakan kombinasi metode 1 dan 2. Kedua, pada saat bahan baku dibeli dibagi selisih harga yang terjadi dicatat dalam rekening selisih harga pembelian bahan baku. Yang ketiga, pada saat bahan baku dipakai, sebagian dari selisih harga pembelian yang melekat pada bahan baku yang dipakai
ditransfer ke rekening selisih harga bahan baku yang dipakai. Keempat, rekening persediaan bahan baku didebit dan dikredit dengan harga standar bahan baku. Selanjutnya jurnal. Pada saat pembelian bahan baku, persediaan bahan baku jumlah 1.500.000, selisih harga pembelian DP 150. Utang dagang jumlah 1.650. Pada saat pemakaian bahan baku, barang dalam proses BB seharga 1.250.000, persediaan bahan baku seharga 1.050.000, selisih pemakaian bahan baku seharga 200.000. Ketiga, selisih harga pembelian bahan baku yang melekat pada bahan baku yang dipakai dalam produksi. Selisih harga BP yang dipakai seharga 105.000, selisih harga pembelian BP seharga 105.000. Selanjutnya, dari contoh sebelumnya diketahui biaya tenaga kerja standar sama dengan 220 jam dikali RP 500 dikali 250 satuan sama dengan RP 2.500.000. Biaya tenaga kerja sesungguhnya sama dengan 5.100 per jam dikali RP 475 sama dengan RP 2.422.500. Selisih tarif upah seharga RP 127.500 L. Selisih efisiensi upah sama dengan RP 50.000 R. Total selisih RP sama dengan 127.500 dikurangi 50.000 sama dengan RP 77.500 L. Kedua, maka jurnal pencatatan biaya tenaga kerja langsung adalah sebagai berikut. Barang dalam proses seharga 2.500.000, selisih efisiensi upah seharga 50.000, gaji dan upah seharga 2.422.500, selisih tarif upah seharga 127.500. Perjalanan biaya operasional pabrik dalam metode tunggal dipengaruhi oleh metode analisis selisih biaya operasional yang digunakan. Contoh sebelumnya, biaya operasional pabrik persatuan variabel sama dengan 20 jam, per jamnya RP 400 sama dengan 8.000. Tetap sama dengan 20 jam, per jamnya 300 sama dengan 6.000. Jumlah produk yang diperlukan sama dengan 250 satuan. Kapasitas produksi per bulan yang dicanangkan 5.200 jam tenaga kerja langsung. Kapasitas sesungguhnya sama dengan 5.100 jam. Biaya operasional pabrik sesungguhnya sama dengan 3.650. Biaya operasional pabrik dibebankan pada kapasitas standar dengan tarif standar sama dengan 20 jam kali 250 satuan kali RP 700 sama dengan 3.500. Metode dua selisih. Selisih terkendalikan sama dengan 90.000. Selisih volume sama dengan 60.000. Yang pertama, jumlah bebanan BOP kepada produk. Barang dalam proses 3.500. BOP yang dibuatkan 3.500. Yang kedua, jurnal untuk mencatat BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya 3.650 berbagi rekening yang kredit 3.650. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat untuk rekening BOP yang dibebankan. BOP yang dibebankan 3.500. BOP sesungguhnya 3.500. Yang keempat, jurnal untuk mencatat selisih BOP. Selisih terkendalikan 90.000, selisih volume 60.000, BOP sesungguhnya 150.000. Metode tiga selisih. Dari contoh sebelumnya, selisih pengeluaran sama dengan 50.000, selisih kapasitas 30.000, selisih efisiensi 70.000. BOP yang dibebankan kapasitas sesungguhnya kali tarif standar 5.100 jam kali 700 sama dengan 3.570. Jurnal pembebanan biaya operasional pabrik kepada produk. Barang dalam proses sama dengan 3.500. Selisih efisiensi 70.000. BOP yang dibebankan 3.570. Jurnal untuk mencatat BOP sesungguhnya.
BOP sesungguhnya 3.650.000 berbagi rekening yang dikredit 3.650.000. Jurnal untuk mencatat penutupan rekening BOP yang dibebankan. BOP dibebankan 3.570.000, BOP sesungguhnya 3.570.000. Jurnal untuk mencatat selisih BOP, selisih pengeluaran 50.000, selisih kapasitas 30.000, BOP sesungguhnya 80.000. Metode 4 selisih jurnal. Barang dalam proses 3.500.000, selisih efisiensi variabel 40.000, selisih efisiensi tetap 30.000. BOP yang dibebankan 3.570.000. Pencatatan harga pokok barang jadi. Persediaan barang jadi 7.250.000, barang dalam proses 7.250.000, dalam kurung 250 unit kali 29.000. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.